Jurgen Klopp gabung Red Bull, supporter Dortmund kini berang. Keputusan Jurgen Klopp untuk bergabung dengan Red Bull mendapatkan kecaman dari supporter Borussia Dortmund. Diketahui Leipzig tak disenangi oleh banyak klub di Jerman, termasuk diantaranya adalah Borussia Dortmund. Maka ketika seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan The Borussen seperti Jurgen Klopp malah bergabung dengan Red Bull, kemarahan supporter dari yang terlihat di media sosial tak bisa dihindarkan. Red Bull bakal akuisisi tim tradisional dari Prancis. Dalam beberapa waktu belakangan, Red Bull Group membuat serangkaian kejutan pasca memberikan pekerjaan kepada Jurgen Klopp. Mereka juga bakal mengakuisisi tim tradisional Prancis, yakni Paris FC. Menurut laporan dari LQP, Paris FC berpotensi dijual ke Red Bull dan juga keluar ke Arnold yang sebelumnya sempat bekerja sama dengan mereka di Formula One. Pemilik saham mayoritas klub, yakni Pierre Verratti, tengah mencari penggantinya. Timnas Jerman kini dikuasai oleh Stuttgart. Selama bertahun-tahun Bayern Munchen menjadi klub yang paling dominan di timnas Jerman. Tapi kali ini skuad panser untuk menghadapi Bosnia dan juga Belanda pada lanjutan UEFA Nations League justru dari Stuttgart yang paling dominan. Dari 22 pemain yang telah dipanggil oleh Julian Nagelsmann, 6 diantaranya berasal dari klub yang diasuh oleh Sebastian Hoeneß tersebut. Haaland brace lawan Slovenia jadi top skor sepanjang masa Norwegia. Erling Haaland menginspirasi kemenangan Norwegia atas Slovenia dengan skor telak 3-0. Hasil ini turut melahirkan rekor bagi Erling Haaland. Erling Haaland berarti sudah mengemaskan total 34 gol untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Norwegia. Haaland melewati pemegang rekor sebelumnya, yakni Jørgen Juve yang membuat total 33 gol dari 45 penampilan. Teteri Lion tumbang di kandang sendiri. Inggris kalah dramatis di kandang sendiri dari Yunani dengan skor akhir 1-2. 1 gol dari Jude Bellingham dibalas oleh 2 gol dari Vangelis Palidis. Dan kini Inggris harus tertunduk lesu di kandang sendiri. Anak asuh dari Leicester itu turun ke posisi kedua klasemen grup 2 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Melihat permainan dari Inggris dan juga hasil yang diraih ini seperti mengingatkan bahwa Leicester tidak lebih bagus daripada Gareth Southgate. Wasit Ahmed Alkaf rugikan Indonesia, PSSI siapkan surat protes. PSSI kecewa dengan kepemimpinan wasit dari Ahmed Alkaf dalam laga Bahrain versus Indonesia yang penuh kontroversi. PSSI bakal mengirimkan surat protes. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga mengaku kecewa dengan keputusan wasit dari Ahmed Alkaf tersebut. Dia menyebut PSSI bakal melancarkan surat protes atas masalah tersebut kepada AFC. Diketahui kontroversi dari sang wasit sudah tampak sepanjang pertandingan. Pria 41 tahun tersebut mudah sekali meniup peluit ketika ada pemain Bahrain yang kalah duel dengan timnas Indonesia. Presiden AFC asal Bahrain, netizen ragu laporan Indonesia bakal diusut. Presiden AFC yakni Salman bin Ibrani dikaitkan dengan kepemimpinan wasit kontroversial di laga Bahrain versus Indonesia. Terkait kepemimpinan wasit dari Ahmed Alkaf yang kontroversial, anggota PSSI Arya Sinulinga memastikan bakal melayangkan surat protes kepada AFC. Namun netizen mengkhawatirkan laporan Indonesia tidak akan diusut lantaran Presiden AFC saat ini yakni Salman bin Ibrani berasal dari Bahrain. Ranking FIFA Indonesia usai dirampok wasit. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan hingga 4,39 poin dalam ranking FIFA setelah ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan catatan dari Vote Rankings, Indonesia mendapatkan tambahan 4,39 poin dalam ranking FIFA. Namun posisi timnas Indonesia di ranking FIFA tidak berubah, tetap berada di posisi 129. Nozer Masraoui gangguan jantung absen beberapa pekan ke depan. Nozer Masraoui menjalani prosedur kecil setelah mengalami palpitasi. Bek Manchester United tersebut kabarnya baru bisa kembali pada bulan depan. Masraoui diharapkan dapat kembali membela MU selepas jeda internasional di bulan November nanti.
Demi Piala Dunia, Luka Modric berharap tetap membela Real Madrid hingga tahun 2026. Luka Modric berharap tetap membela Real Madrid hingga tahun 2026 demi mempersiapkan penampilannya di Piala Dunia. Modric yang sekarang sudah berusia 39 tahun berusaha untuk bisa memperpanjang kontraknya saat ini setahun lagi, yang membuatnya bisa bersaing di level papan atas jelang Piala Dunia 2026. Penampilan konsisten dari Modric membuat gelandang veteran ini masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan kepada Real Madrid. Kevin Dix sudah berada di Indonesia. Kabar kedatangan Kevin Dix ke Indonesia untuk urusan naturalisasi demi membela timnas Indonesia tampaknya bukan isapan jempol belaga. Dia tertangkap kamera sudah berada di Jakarta yang diprediksi untuk urus segala berkasnya. Sejatinya nama Kevin Dix sudah tak asing di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Dia sempat masuk ke dalam daftar incaran PSSI untuk dinaturalisasi saat berbarengan dengan Sandy Walsh dahulu. Namun kala itu pemain dari Copenhagen tersebut masih bermimpi main membela timnas Belanda. Leny Yoro selangkah lagi lebih dekat untuk comeback di Manchester United. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Bek mereka Leny Yoro dikonfirmasi sudah kembali berlatih usai mengalami cedera. Sang bek ini sudah tidak mengenakan kruk lagi di kakinya. Ia juga sudah terlihat berlatih di gym. Dan sang bek dijadwalkan perlu beberapa minggu lagi untuk berlatih di gym, dan baru setelah itu ia akan mulai berlatih di rumput. Diinginkan Real Madrid, bek Tottenham ini buka peluang untuk pindah. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Bek kanan incaran mereka yakni Pedro Porro mengindikasikan siap untuk bergabung dengan Los Blancos. Dalam wawancaranya kepada Relevo baru-baru ini, Porro mengaku tersanjung ketika diminati oleh Real Madrid. Ia menilai diminati klub sebesar Real Madrid merupakan pertanda bahwa ia tampil dengan apik di Tottenham Hotspur. Ia tidak ingin menutup kemungkinan untuk pindah ke Santiago Bernabeu jika Madrid benar-benar serius menginginkan jasanya. Theo Hernandez tidak berniat tinggalkan AC Milan. Derasnya badai kritik terhadapnya tidak mengurangi rasa cinta Theo Hernandez kepada AC Milan. Agen yang mewakili Hernandez yakni Manuel Garcia Golton mengatakan kliennya sama sekali tidak berminat ganti klub dalam waktu yang dekat ini. Hernandez dihujani kritik pedas karena performa inkonsisten sepanjang musim ini. Kontrak yang mengikat Hernandez bersama Rossoneri bakal habis pada musim panas 2026 mendatang, dan bek kiri berpaspor Prancis tersebut berpotensi hinggang dengan harga yang miring pada bursa transfer musim panas 2025. Zlatan Ibrahimovic ingin bawa pemain MU ini ke AC Milan. Direktur AC Milan yakni Zlatan Ibrahimovic dilaporkan sedang merencanakan transfer timnya di Januari nanti. Ia dikabarkan sedang membidik salah satu pemain Manchester United untuk dibawa ke San Siro. Dilansir dari Milan Live, Zlatan Ibrahimovic sudah memetakan sejumlah target transfer di musim dingin nanti, dan salah satu nama yang ingin ia daratkan adalah Victor Lindelof. Laporannya sama juga mengklaim bahwa Milan memiliki kans yang terbuka untuk bisa mengamankan jasa Lindelof di musim dingin nanti. Bintang Arsenal jadi buruan nomor 1 Real Madrid di tahun 2025. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek andalan mereka yakni William Saliba dilaporkan menjadi target utama dari Real Madrid di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Madrid saat ini membidik Saliba untuk menjadi pilar baru lini pertahanan mereka. Bek Prancis tersebut menunjukkan performa yang solid dan juga konsisten di setiap pekannya. Alhasil yakini disebut sebagai salah satu bek tengah terbaik di Premier League. Al-Nassr tawarkan gaji super besar untuk bisa boyong Kevin De Bruyne. Klub Saudi Pro League yakni Al-Nassr nampaknya tidak main-main dengan rencana mereka untuk bisa mendatangkan Kevin De Bruyne di tahun 2025 nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan gaji dalam jumlah besar untuk sang gelandang Belgia tersebut. Tim Talk melaporkan Al-Nassr menilai pemain asal timnas Belgia itu merupakan kepingan yang hilang di dalam tim mereka, dan mereka butuh sosok jenderal di lini tengah yang sudah teruji kemampuan. Tak tanggung-tanggung De Bruyne akan ditawari gaji sebesar 1 juta pound sterling per pekannya. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dari gaji yang ia diterima di Manchester City saat ini.
Inter tertarik dengan Donnarumma. PSG sudah mulai bidik kiper asal Slovenia. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma disebut masuk ke dalam radar Inter Milan untuk didatangkan. Spurs yang disebut bisa saja melepasnya andai bisa mengamankan jasa Jan Oblak dari Atletico Madrid. Sosok yang memiliki kontrak hingga Juni 2028 bisa hengkang andai ada penawaran tak kurang dari 30 juta euro. Angka tersebut bisa terpenuhi jika Donnarumma dijual dengan harga yang sama. Inter Milan sendiri disebut siap mengucurkan dana mencapai 30 juta euro guna membawanya kembali ke Italia dan dirinya bisa menjadi suksesor dari Yann Sommer yang kian menua. Bayern Munchen bidik Alejandro Balde sebagai pengganti dari Alphonso Davies. Bayern Munchen membidik Alejandro Balde sebagai pengganti dari Alphonso Davies yang saat ini tengah diincar oleh Real Madrid. Menurut VAS, Bayern Munchen terbuka menghabiskan dana besar terkait transfer dari Balde jika mereka gagal mempertahankan Alphonso Davies. Balde juga sudah menjadi andalan di posisi bek kiri Barcelona di musim ini, di mana ia tawarkan permainan yang cepat dan juga permainan melebar di sisi sayap. Di sisi lain, postur tubuhnya juga sangat membantu dalam bertahan. Manchester United masuk dalam persaingan untuk datangkan mantan bintang dari Chelsea. MU dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk ikut serta dalam perburuan mantan bintang milik Chelsea. Menurut laporan dari Milan Live, Ineos bersiap untuk melakukan pengeluaran finansial yang substansial untuk bisa mendatangkan winger AC Milan yakni Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat ini sudah familiar dengan Liga Premier Inggris melalui waktu yang dihabiskannya di Chelsea, di mana ia juga memenangi trofi Liga Champions. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa United bersiap untuk mengajukan tawaran senilai 46 juta pound sterling untuk bisa mencoba mendatangkan Pulisic pada bulan Januari nanti.